Selamat sore, selamat datang di Planetarium Jakarta Raya Tenggarong. Ya, Planetarium Jakarta Raya Tenggarong merupakan planetarium ketiga di Indonesia setelah Planetarium Jakarta dan Surabaya. Ya, Planetarium Jakarta Raya Tenggarong sekarang tampil dengan teknologi terbaru yaitu proyektor seri Digistar 7 yang merupakan seri terbaru yang digunakan di planetarium yang ada di Indonesia. Ya, mohon perhatiannya selama proses pertunjukan nanti kami mohon agar tidak menyalakan blitz atau flash kameranya selama proses pertunjukan. Namun kami mengizinkan untuk mengambil foto ataupun video selama proses pertunjukan, namun dengan tidak menyalakan blitz kameranya. Terima kasih. Ya, pertunjukan sore hari ini akan terbagi menjadi dua segmen. Segmen pertama, kita akan jalan-jalan dulu ke luar angkasa. Ya, kita akan mengunjungi planet-planet dalam susunan tata surya kita dan beberapa objek-objek alam semesta lainnya. Dan yang kedua, kami akan menampilkan beberapa buah terhadap astronomi. Ya, kami mengucapkan selamat menyaksikan. Kita terbang. Ya, perjalanan kita ke luar angkasa kita awali dari atas kota Tenggarong. Ya, tepatnya sekarang kita berada di gedung Planetarium Jakarta Raya Tenggarong. Ya, ini adalah letak dari gedung Planetarium Jakarta Raya Tenggarong. Dan ini adalah kota Tenggarong yang bisa kita amati atau kita lihat dari atas. Ya, ini adalah kondisi real time atau kondisi saat ini kota Tenggarong. Ya, Kota Tenggarong atau tepatnya Kecamatan Tenggarong merupakan pusat pemerintahan dari Kabupaten Kutai Kartanegara yang terdiri dari 12 kelurahan dan 2 desa. Ya, di tengah-tengah Kota Tenggarong terdapat satu buah sungai yaitu Sungai Mahakam. Ya, di seberang Sungai Mahakam ini adalah Kecamatan Tenggarong Seberang atau Teluk Dalam. Ya, di tengah-tengah Sungai Mahakam terdapat satu buah pulau yaitu Pulau Kumala. Ini adalah Pulau Kumala yang merupakan salah satu objek wisata juga yang ada di Kota Tenggarong. Ya, itu tadi sedikit informasi atau profil Kota Tenggarong, dan sesaat lagi kita akan menuju ke luar angkasa dengan kecepatan cahaya. Ya, sekarang kita sudah sampai di luar angkasa dan tepatnya sekarang kita berada di atas Kepulauan Indonesia. Ya, di latar belakang bumi kita bisa melihat beraneka ragam kecerlangan bintang-bintang di alam semesta. Dengan mata biasa tanpa menggunakan alat bantu, kita bisa melihat kurang lebih 3-4 ribu buah bintang. Namun jika kita mengamatinya dengan menggunakan teleskop, maka kita bisa melihatnya jauh lebih banyak lagi. Ya, warna-warni bintang-bintang ada berwarna merah, putih ataupun kuning. Ya, warna-warni ini menunjukkan tingkat temperatur atau tingkat kepanasan dari bintang-bintang tersebut. Dan di daerah-daerah yang masih minim polusi cahayanya, terkadang kita juga bisa melihat berupa bentangan putih di langit malam. Bapak Ibu, ada pernah melihatnya bentangan ini? Bentangan putih ini? Bima Sakti. Ya, betul sekali, tepat sekali. Ya, bentangan putih ini bukanlah awan ataupun kabut, ini adalah galaksi kita, yaitu galaksi Bima Sakti. Nah, galaksi Bima Sakti ini diambil dari nama tokoh pewayangan yaitu Bima. Sedangkan orang-orang Eropa menyebutnya Milky Way. Dan sebenarnya galaksi Bima Sakti ini adalah kumpulan dari bermiliaran bintang.
yang tersusun menjadi satu gugusan. Dan jumlah bintang-bintang di galaksi Bima Sakti beranggotakan kurang lebih 400 miliar bintang. Dan salah satunya adalah matahari kita. Ya, matahari kita terletak di biringan galaksi sejauh 30.000 tahun cahaya dari pusat galaksi. Nah, ukuran atau diameter dari galaksi Bima Sakti sendiri berukuran kurang lebih 100.000 tahun cahaya. Ya, 1 tahun cahaya sama dengan 9,5 triliun kilometer. Waduh. Dan perlu diketahui, jumlah galaksi di alam semesta berjumlah kurang lebih 170 miliar galaksi. Jadi kita bisa membayangkan berapa jumlah bintang-bintang di alam semesta kita. Satu galaksi berisikan beratus miliar bintang. Sedangkan jumlah galaksi sendiri di alam semesta berjumlah miliaran. Ya baik, sesaat lagi kita akan memasuki galaksi Bima Sakti lebih dalam lagi. Dan kita akan menuju ke pusat tata surya kita. Wush. Woi. Itu dia. Ini dia. Awas. Wah. Ya, sekarang kita sudah sampai di pusat tata surya kita, yaitu matahari. Ya, matahari panas ya, Bapak Ibu mataharinya. Dingin. Sampai 3000 derajat Celcius. Jadi masih sangat cukup panas. Nah, ukuran atau diameter dari sunspot sendiri ada yang berukuran 3 kali lebih besar dari ukuran bumi kita. Ya, itu tadi informasi tentang pusat tata surya kita, yaitu matahari. Dan sesaat lagi kita akan terbang lebih jauh lagi menuju planet-planet dalam susunan tata surya kita. Awas! Wah. Itu depan kita itu. Nah, itu jalan dia. Jalan ini loh. Nah, ini. Nah. Ya, sekarang kita sudah sampai di planet pertama dalam susunan tata surya kita, yaitu planet Merkurius. Ya, planet Merkurius. Ya, planet Merkurius adalah planet yang paling dekat dengan matahari dan planet terkecil di tata surya kita. Ya, satu hari di planet Merkurius mencapai 59 hari di bumi, sedangkan 1 tahunnya hanya 88 hari di bumi. Jadi apabila kita berada di planet Merkurius, maka kita akan mengalami 3 kali ulang tahun dalam 1 tahunnya. Nah, ukuran atau diameter dari planet Merkurius kurang lebih 4.800 km dan jaraknya dari matahari kita yaitu kurang lebih 60 juta kilometer. Ya, ternyata bentuk dari permukaan planet Merkurius hampir sama atau mirip dengan bulan. Ya, dengan bulan. Banyak sekali lubang-lubang kawahnya ataupun lembah-lembahnya. Nah, hal ini terjadi karena di planet Merkurius ini tidak memiliki atmosfer, sehingga tidak memiliki pelindung dari hantaman benda-benda luar angkasa lainnya, misalnya asteroid. Dan planet Merkurius tidak memiliki satelit alami. Ya, jarak dengan planet Merkurius dengan matahari yang sangat dekat, jadi suhu di planet Merkurius mencapai 430 derajat Celcius. Jadi sangat cukup panas, cukup untuk melelehkan sebuah timah dalam waktu 5 detik. Ya, itu tadi informasi tentang planet Merkurius, dan sesaat lagi kita akan menuju planet kedua dalam susunan tata surya kita.
pergi dia. Ya, ini ada planet kedua, yaitu planet Venus. Ya, planet Venus merupakan benda langit ketiga yang paling terang di langit setelah matahari dan bulan. Ya, planet Venus juga sering disebut sebagai bintang Kejora atau bintang fajar dan bintang senja. Karena kemunculan planet Venus ini di dua waktu tersebut, yaitu di saat fajar dan di saat senja. Ya, satu hari di planet Venus sama dengan 116 hari di bumi. Dan uniknya, arah rotasi planet Venus ini berlawanan dengan arah rotasi di bumi. Jadi, jika kita berada di planet Venus, maka kita akan melihat matahari terbit di barat dan tenggelam di timur. Garis tengahnya adalah 12.000 km dan jaraknya dari matahari kita yaitu kurang lebih 108 juta kilometer. Dan sama dengan planet Merkurius, planet Venus juga tidak memiliki satelit alami. Ya, planet Venus juga sering disebut sebagai planet kembar bumi karena ukuran dan masanya yang hampir sama. Namun sebenarnya berbeda dengan bumi. Planet Venus merupakan planet terpanas dalam tata surya kita karena hampir 95% permukaan planet Venus adalah karbon dioksida atau gas emisi. Jadi suhu di permukaan planet Venus mencapai 480 derajat Celcius atau yang paling panas dalam tata surya kita. Ya, itu tadi sedikit informasi tentang planet Venus, dan sesaat lagi kita akan menuju planet ketiga dalam susunan tata surya kita. Dadah. Itu dia datang. Wih. Ya, sekarang kita sudah sampai di planet ketiga, yaitu planet Bumi. Ya, planet Bumi. Ya, planet Bumi adalah planet tempat tinggal kita, dan planet Bumi memiliki garis tengah 12.756 km dan menjadikannya planet terestrial yang paling besar atau planet kelima terbesar dalam tata surya kita. Dalam tata surya, Bumi menempati daerah yang disebut dengan habitable zone, yaitu daerah yang tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Dan Bumi adalah planet yang dinamis karena adanya siklus air, perubahan cuaca dan iklim, serta pergerakan lempengan tanahnya. Dan sampai saat ini, Bumi adalah satu-satunya planet yang memiliki kehidupan di alam semesta. Ya, planet Bumi memiliki satu buah satelit alami, yaitu bulan atau Luna. Ya, itu tadi Bumi kita. Dan setelah ini kita akan meninggalkan planet Bumi dan kita akan menuju planet keempat dalam susunan tata surya kita. Seneng kah? Nggak takut? Wah, itu datang dia. Ya, sekarang kita sudah sampai di planet keempat, yaitu planet Mas. Mars. Ya, planet Mars diambil dari nama dewa perang bangsa Romawi kuno, yaitu Ares. Nah, yang paling terkenal di planet Mars ini adalah keberadaan gunung tertinggi di tata surya, yaitu Gunung Olympus, yang tingginya 27 km atau 3 kali lebih tinggi dari Gunung Mount Everest yang ada di bumi kita. Sedangkan luas atau diameter dari Gunung Olympus sendiri seluas Pulau Hawaii yang ada di Amerika Serikat. Ya, tadi di planet Bumi memiliki satu buah satelit alami, yaitu bulan. Di planet Mars ini memiliki dua buah satelit alami, yaitu bernama Phobos dan Deimos.
Ya, planet Mars berwarna merah karena di permukaan planet Mars terdapat oksida besi seperti karat. Ya, jarak planet Mars dengan matahari berjarak kurang lebih 227 juta kilometer. Ya, itu tadi informasi tentang planet Mars, dan sesaat lagi kita akan menuju planet terbesar dalam susunan tata surya kita. Mana dia? Mana? Ada kah? Wah, itu dia. Jupiter. Ya, sekarang kita sudah sampai di planet kelima, yaitu planet Jupiter. Ya, planet Jupiter adalah planet terbesar dalam susunan tata surya kita. Dan planet Jupiter juga dikenal sebagai benda langit keempat yang paling terang di langit setelah matahari, bulan, dan Venus. Ya, planet Jupiter adalah planet gas. Jadi, di dalam permukaan planet Jupiter tidak terdapat bebatuan ataupun yang berbentuk padat. Dan planet Jupiter berputar sangat cepat. Satu hari di planet Jupiter hanya 9,9 jam di bumi. Sedangkan satu tahunnya mencapai 11,8 tahun di bumi. Ya, penampakan Jupiter sangat terahas karena dengan garis berwarna-warni dan satu bintik merah besar di permukaannya. Ya, garis-garis ini menunjukkan sabuk dan zona-zona di atmosfernya yang kandungan unsur dan kerapatannya berbeda-beda. Ini adalah bintik merah besar atau Great Red Spot, dan ini sebenarnya adalah sebuah badai. Ya, planet Jupiter memiliki 79 buah satelit alami. Wow. Dan 4 diantaranya yang terkenal yang ditemukan oleh Galileo Galilei, atau juga sering disebut dengan satelit Galilean. Ya, satelit-satelit itu bernama satelit Ganymede, Callisto, Io, dan Europa. Dan satelit Ganymede merupakan satelit terbesar dalam tata surya. Bahkan satelit Ganymede lebih besar dari planet Merkurius. Itu dia. Nah, datang lagi. Ya, ini ada yang keenam dalam susunan tata surya kita, yaitu planet Saturnus. Ya, planet Saturnus merupakan planet kedua terbesar dalam tata surya setelah planet Jupiter. Dan sama dengan planet Jupiter, planet Saturnus merupakan sebuah planet gas. Jadi sebagai planet gas, planet Saturnus ini memiliki kerapatan yang lebih rendah daripada air, sehingga dapat mengapung di sebuah kolam air raksasa. Ya, planet Saturnus memiliki 148 buah satelit alami, atau yang paling banyak dalam tata surya. Dan 2 diantaranya satelit terbesarnya, yaitu satelit Titan dan Rhea. Ya, cincin Saturnus sebenarnya terbentuk dari batuan es kecil yang jumlahnya sangat banyak. Diduga cincin ini berasal dari pecahan satelitnya yang hancur pada zaman dahulu. Banyak garis gelap pada cincin Saturnus. Garis-garis tersebut ditimbulkan oleh pengaruh gravitasi satelitnya. Ya, itu tadi planet Saturnus yang memiliki jarak dengan matahari berjarak kurang lebih 1,43 miliar kilometer. Dia datang lagi. Nah, ya, sekarang kita sudah sampai di planet ke-7, yaitu planet
Uranus. Ya, planet Uranus pertama kali ditemukan oleh astronom asal Inggris yaitu William Herschel pada tahun 1781. Ya, ternyata planet Uranus juga memiliki cincin. Jadi planet-planet yang berbentuk gas yaitu planet Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus semuanya memiliki cincin. Namun cincin-cincinnya tidak setebal dan selebar yang dimiliki oleh planet Saturnus. Ya, planet Uranus berwarna biru kehijauan karena hampir 75% permukaan planet Uranus adalah gas metana atau gas metan. Nah, gas metan di bumi kita biasanya digunakan untuk gas LPG. Ya, planet Uranus merupakan planet terdingin di tata surya kita. Jadi suhu di permukaan planet Uranus mencapai minus 135 derajat Celcius atau yang terdingin di tata surya kita. Dan planet Uranus juga memiliki 27 satelit alami dan 4 di antaranya satelit yang terkenal yaitu satelit Ariel, Oberon, dan Titania. Sedangkan satelit terkecilnya yaitu satelit Miranda. Ya, jarak planet Uranus dengan matahari berjarak kurang lebih 2,88 miliar kilometer. Ya, itu tadi informasi tentang planet Uranus. Dan sesaat lagi kita akan menuju planet ke-8 atau planet terakhir dalam susunan tata surya kita. Dadah. Pulang dia. Mana dia mana? Nah, itu dia datang. Itu dia datang. Ya, sekarang kita sudah sampai di planet ke-8 atau planet terakhir dalam susunan tata surya kita, yaitu planet Neptunus. Ya, planet Neptunus diambil dari nama mitologi Romawi kuno yaitu Neptunus yang artinya dewa air atau dewa lautan. Ya, komposisi planet Neptunus terdiri dari hidrogen, helium, dan sedikit gas metan. Dan angin di planet Neptunus berhembus dengan kecepatan 2000 km per jam atau 5 kali badai tercepat di bumi kita. Ya, planet Neptunus merupakan planet tertua dalam tata surya kita. Jadi umur atau usia planet Neptunus hampir sama dengan matahari kita, yaitu kurang lebih 4,6 miliar tahun. Dan planet Neptunus memiliki 14 buah satelit alami dan salah satu satelit terbesarnya yaitu satelit Triton. Ya, jarak planet Neptunus dengan matahari berjarak kurang lebih 4,46 miliar kilometer. Ya, itu tadi ke-8 planet dalam susunan tata surya kita yang sekarang. Dahulu kita mengenal jumlah planet dalam susunan tata surya kita berjumlah 9. Namun sejak Agustus 2006, planet ke-9 atau planet Pluto tidak lagi digolongkan menjadi planet dalam susunan tata surya kita. Karena diantaranya ada keanehan pada orbitnya. Jadi orbit planet Pluto ini selalu berubah-ubah dan memotong lintasan orbit planet Pluto sendiri. Dan juga ukuran dari planet Pluto ini sangatlah kecil. Jadi masih banyak benda luar angkasa yang seukuran planet Pluto. Dan sekarang planet Pluto digolongkan menjadi planet Katai atau planet minor, semisal Eris, Ceres, Haumea, dan Makemake. Ya, planet Pluto memiliki satu buah satelit alami yaitu satelit Charon. Dari antara satelit Charon dan planet Pluto ukurannya hampir sama. Ya, di malam hari kita mengamati langit. Bintang-bintang membentuk suatu pola-pola tertentu atau kelompok-kelompok bintang. Dan kelompok-kelompok bintang ini membentuk suatu konfigurasi yang sering disebut sebagai rasi atau konstelasi. Ya, sampai saat ini rasi atau konstelasi berjumlah 88 buah rasi bintang. Dan 12 diantaranya istimewa karena melintasi garis tahunan matahari atau ekliptika, atau juga sering disebut sebagai zodiak.
Ya, ini adalah sebagai zodiak yang bisa kita amati. Di sini ada Virgo, Libra, Scorpio. Ya, di rasi Scorpio terdapat satu buah bintang terang, yaitu bintang Antares. Ya, bintang Antares ini ukurannya 1000 kali lebih besar dari ukuran matahari kita. Ya, berikutnya ada Sagittarius, Capricorn, Aries. Ya, rasi atau konstelasi ini digambarkan menyerupai makhluk-makhluk mitologi ataupun dewa-dewa. Jadi penamaan rasi atau konstelasi ini diambil pada zaman orang-orang Romawi kuno, Woi, Yunani kuno, banyak. ataupun Mesir kuno. Oh, banyak. Jadi setiap daerah atau wilayah memiliki penamaan tersendiri terhadap rasi atau konstelasi tersebut. Dan pada zaman dahulu juga rasi atau konstelasi ini digunakan sebagai penunjuk arah, sebagai navigasi dalam pelayaran, dan dalam pertanian. Rasi atau konstelasi ini digunakan sebagai awal dalam penanaman. Dan dalam astronomi, rasi atau konstelasi ini digunakan sebagai pemetaan bintang dalam pengamatan dan penelitian objek-objek alam semesta. Ini adalah keseluruhan rasi atau konstelasi yang berjumlah 88 buah rasi bintang. Oh, bagus. Sagita, ada Sagita. Ya baik, itu tadi jalan-jalan kita ke luar angkasa mengunjungi planet-planet dalam susunan tata surya kita dan beberapa objek-objek alam semesta lainnya. Semoga apa yang kita saksikan tadi bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Ya, setelah itu kita akan kembali ke bumi untuk menyaksikan beberapa buah radar astronomi. Ya, kami mengucapkan selamat menyaksikan. Oh, pulang lagi.